kita harus mencegah penggunaan dana utang yang terlalu besar. Utang Indonesia 8 tahun terakhir ini meningkat tajam, jauh di atas keamanan fiskal kita. Utang Indonesia saat ini sebesar 7.163 triliun rupiah atau meningkat 4.500 triliun rupiah. Ini merupakan risiko tersendiri bagi perekonomian kita. Sebab di samping membebani pemerintah-pemerintah mendatang, juga berbahaya jika perekonomian global dan nasional terguncang dalam krisis. Ingat, utang yang sangat besar bisa mengakibatkan debt crisis atau krisis utang yang pada gilirannya bisa menjadi pemicu krisis ekonomi secara nasional. Banyak contohnya di dunia. Sungguh tragis nasib AHY. Sudah pensiun dini, gagal jadi gubernur, kini mau diusur Aher. Ditulis oleh Ferry Fadli. Awalnya, AHY tidak pernah menduga bakal terjun ke dunia politik yang maha kejam, karena ia sudah nyaman jadi tentara. Saat jadi anggota TNI pun, ia bisa dibilang bukan tentara kaleng-kaleng. AHY merupakan lulusan terbaik Akmil tahun 2000 silam, dan sebelumnya ia juga menjadi lulusan terbaik dari SMA Taruna Nusantara Magelang. Di samping itu, AHY meraih Trisakti Wiratama yang merupakan prestasi tertinggi gabungan mental, fisik, dan intelek. Saat menjalankan tugas sebagai alat pertahanan negara, ia juga pernah tercatat sebagai komandan kompi terbaik dan meraih medali The Order of Saint Maurice dari pimpinan Infanteri Nasional Amerika Serikat. Dan masih ada lagi prestasi AHY yang tidak bisa disebutkan satu persatu di sini. Artinya, kalau AHY dulu ikut ketik rek spasi Primbon dan kirim ke 9844, maka pasti akan mendapat SMS, "Kamu lahirnya kan Jumat Kliwon, kamu tidak cocok kerja di politik, cocoknya kamu kerja jadi tentara, biar lebih sukses." Baru juga berpangkat mayor, sudah dipaksa pensiun dini oleh bapaknya. Ternyata meskipun pengalaman Ibas panjang di politik, pernah menjadi anggota DPR, ketua fraksi Partai Demokrat di DPR, ketua Departemen Kaderisasi dan ketua Bapilu Partai Demokrat, serta sekjen Partai Demokrat, tapi SBY lebih percaya AHY dibandingkan dia dalam meneruskan titah kuasa kerajaan Yudhoyono. Karena AHY ini anaknya baik, penurut, serta patuh terhadap orang tua, dia pun mengundurkan diri dari tentara. Disinilah letak salahnya SBY. Ia terlalu sembrono atau tergesa-gesa menerjunkan AHY ke politik. Pasca pensiun dari tentara, putra sulungnya itu langsung dicalonkan sebagai calon gubernur DKI. Tidak pelak, karena lawannya bukan lagi sekelas Mustofa Nahra atau Novel Bakmumin. AHY pun langsung kalah di putaran pertama. Coba kalau dia nyalon Bupati Pacitan dulu, baru nyalon Gubernur Jawa Timur, setelah itu tarung di ibu kota. Jelas jenjangnya dan pasti hasilnya akan berbeda. Ini ibarat ada kepala sekolah SD yang memasukkan anaknya ke sekolahnya langsung kelas 6, tanpa melewati proses PAUD dan kelas 1 sampai kelas 5 terlebih dahulu. Hasilnya pasti bermasalah, karena kapasitasnya belum mampu mengikuti pelajaran kelas 6. Bukannya belajar dari pengalaman yang sudah-sudah agar merintis karir dari bawah, AHY malah langsung diangkat jadi ketua umum Partai Demokrat. Tidak pelak, ia pun gagap diberi jabatan itu.
hingga tidak paham bagaimana caranya bersikap hormat terhadap kader yang lebih senior. Biasanya pemimpin itu kan pasca dilantik, yang dia lakukan pertama adalah sowan ke senior atau ke orang yang dianggap berpengaruh. Karena dengan melakukan itu, pertama akan mendapatkan nasihat yang berguna, serta enak minta bantuan kalau seandainya nanti ada masalah. Dan dengan datang menemui mereka, para senior tersebut juga meminimalisir kita direcoki oleh mereka saat menjalankan roda organisasi. Sedangkan AHY mungkin karena merasa anak mantan presiden, sehingga senior-senior yang ada di Partai Demokrat dianggapnya seperti angin lalu saja. Jadi jangankan mau sowan, kenapun mungkin suami Anissa Pohan itu kagak dengan para kolega bapaknya yang sama-sama mendirikan Partai Demokrat. Dan kenapa pada 2021 silam para senior serta pendiri Partai Demokrat menggelar kongres luar biasa di Deli Serdang? Jawabannya tidak lain tidak bukan karena mereka merasa sama sekali tidak dihargai oleh AHY. Hal ini akan beda ceritanya kalau seandainya AHY kala itu menyempatkan diri bertandang ke rumah Johnny Allen Marbun, Mak Supaksua, Ahmad Yahya, Darmizal, serta Marzuki Ali. Kemudian karena dia tidak punya pengalaman di politik kecuali gagal di Pilgub DKI, AHY hanya bisa membanggakan prestasi bapaknya. Proyek infrastruktur yang dikerjakan Presiden Jokowi diklaimnya 80% dikerjakan oleh SBY. Padahal satu-satunya prestasi yang bisa dibanggakan dari SBY itu adalah ia bisa bikin candi. Tepatnya, Candi Hambalang. Untuk diketahui, dari 7 presiden Indonesia yang pernah ada, hanya SBY seorang yang bisa bikin candi. Artinya, ia layak disejajarkan dengan Raja Kerajaan Mataram kuno, Samaratungga, yang membangun Candi Borobudur, serta Raja Kerajaan Medang, Sri Maharaja Rakai Pikatan, yang bangun Candi Prambanan. Hanya saja sangat disayangkan, Candi Hambalang nggak dijadikan sebagai objek wisata seperti halnya Candi Borobudur dan Prambanan. Padahal kalau bangunan bersejarah itu dijadikan tempat wisata, pasti akan menambah devisa negara serta mensejahterakan warga sekitar. Nah, sekarang harapan AHY satu-satunya untuk bisa mentas di panggung politik nasional adalah dengan jadi cawapres Anies. Karena dengan begitu, orang akan semakin kenal sama dia, serta Partai Demokrat mendapat efek ekor jas. Dan AHY tidak lagi dikenal sebagai cagup gagal, tapi sudah naik pangkatnya menjadi cawapres. Tapi untuk menjadi cawapres itu ternyata tidak semudah yang dibayangkan Verguzo. Pertama, harus dapat restu Nasdem sebagai parpol pengusung Anies yang pertama. Kedua, harus dapat restu PKS sebagai calon parpol pengusung Anies juga. Kenapa harus dapat restu PKS pula? Karena kalau cuma Nasdem dan Partai Demokrat doang yang mengusung Anies, nggak memenuhi ambang batas pencalonan presiden, bro. Dan ketiga, harus dapat restu Anies. Kenapa? Karena walaupun Partai Demokrat, Nasdem, dan PKS setuju, tapi Wan Anies menolak AHY jadi wakilnya, tetap saja nggak jadi. Celakanya, ketiga syarat itu AHY belum dapatkan semua. Ia baru dapat dukungan dari Partai Demokrat serta restu dari SBY. Usut punya usut, ternyata PKS juga punya cawapres untuk diduetkan dengan Anies. Siapakah dia? Siapa lagi kalau bukan mantan Gubernur Jawa Barat Aher. Lantas bagaimana perbandingan kedua orang ini? Soal pengalaman, Aher pernah 2 kali jadi gubernur, sedangkan AHY 0 pengalaman jadi kepala daerah. Dan soal basis massa, pada Pilpres 2019 lalu, DPT Jawa Barat berjumlah 33 juta orang, yang ini mayoritasnya berpotensi untuk menjadi pendukung Aher.
Sedangkan AHY kalau melihat pemilihnya pada Pilkada DKI 2017 silam hanya 936.000 orang. Artinya apa? Semestinya cawapres yang diajukan oleh PKS yang dipilih Anies karena dia lebih unggul. AHY cukup jadi menteri saja. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komentar di bawah.